Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita memiliki teladan dan sikap yang selaras dengan Kristus Yesus. Tema renungan kita pada hari ini adalah kecil tapi besar. Bersumber dari Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-43 sampai 44. Sebelum kita membaca ayat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Benar kami dapat merasakan anugerah Tuhan sempurna dalam kehidupan kami, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami merasa diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Kami minta supaya Roh Allah yang menguasai kehidupan kami, memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan kami baca, dan dengan ini menjadi dasar landasan bagi kami untuk dapat menjalani hari ini. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami membaca firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Markus pasalnya yang ke-10 di ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, waktu kita kecil rasanya kita sangat mengenal lagu Bintang Kecil yang kira-kira syairnya adalah, bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi di tempat kau berada. Dari nyanyian ini kita punya gambaran bahwa bintang itu kecil. Tapi kalau satu saat tertentu kita di malam yang cerah, tampak polusi cahaya, maksudnya cahaya buatan manusia yang menghalangi pandangan kita untuk melihat bintang. Kita melihat ke langit yang luas, ada begitu banyak bintang-bintang, ada begitu banyak titik-titik cahaya yang ada di langit. Namun kita pahami bersama bahwa secara ilmiah, bahwa bintang-bintang itu beratus kali lipat dari besarnya bumi yang kita pijak, dari besarnya matahari. Itu paradoks, kecil tapi besar. Dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Yesus sedang memberikan pengajaran kepada kita tentang kecil tapi pada hakikatnya besar. Melihat perikop atau kisah yang merupakan bagian dari ayat yang kita baca, bagaimana Yakobus dan Yohanes menginginkan tempat yang terhormat ketika Yesus dimuliakan, di mana mereka duduk di samping kanan dan samping kiri dari Yesus. Dari sini kita dapat melihat cerminan dari sifat dasar manusia,
di mana haus akan kekuasaan, haus akan pengakuan, haus akan penghormatan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ingin menjadi besar itu bukanlah dosa, karena memang Tuhanlah yang mendesain kehidupan kita sehingga secara psikologis manusia mempunyai keinginan untuk menjadi mulia. Namun dari ayat ini Yesus sebenarnya sedang juga meluruskan bahwa untuk menjadi besar itu tidak ada jalan pintas. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mengapa saya sebut bahwa ingin menjadi besar merupakan desain Allah dalam kehidupan kita? Kita pahami bersama bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah memanggil kita untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi menjadi seperti Kristus. Tapi lagi-lagi tidak dengan jalan pintas. Melalui pembacaan firman Tuhan, kita dituntut untuk melalui jalan ketaatan. Itu juga yang dituntut Allah kepada manusia pertama di Taman Eden. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari ayat yang kita baca ini juga kita pahami bersama bahwa Allah sebenarnya tidak melarang kita untuk menduduki posisi-posisi yang tinggi atau terhormat. Tapi yang pasti Allah mau supaya kita memiliki mentalitas sebagai seorang hamba atau pelayan Kristus. Untuk menjadi pelayan itu tidak dalam keadaan terpaksa, tetapi karena atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, bagaimana Yesus memberi contoh ketika dia berada dalam perjamuan terakhir sebelum dia pergi ke Taman Getsemani, Yesus mengajari murid-murid bagaimana menjadi pelayan atau menjadi hamba. Itu kita melihatnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, di ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5, dan ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Yesus menanggalkan jubahnya dan dia membasuh kaki daripada murid-muridnya. Sebenarnya dia adalah orang pribadi yang besar karena menerima kuasa dari Allah, tapi dia mau menanggalkan jubahnya dan membasuh kakinya. Kalau kita membaca ayat-ayat dari Yohanes pasal 13, itu kita melihat bahwa untuk menjadi pelayan atau hamba itu diwajibkan oleh Yesus. Wajib untuk kita melaksanakannya. Kata wajib, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, itu juga berarti bahwa kita seperti berhutang. Tidak bisa tidak untuk tidak dilakukan. Kita wajib untuk mengerjakannya. Jadi Yesus sedang menuntut kepada murid-muridnya untuk wajib menjadi rendah hati dan mengasihi sesama murid yang lain. Demikian pula kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga wajib untuk dapat mengasihi. Kita seperti berhutang kerendahan hati, kasih kepada sesama kita. Seperti saya, seorang hamba Tuhan yang lagi dalam rekaman ini, saya berhutang kerendahan hati, kasih kepada para kru yang bekerja di belakang layar. Sama hamba Tuhan yang lain juga saya berhutang kerendahan hati, kasih. Demikian pula sebaliknya, mereka semua juga berhutang kasih dan kerendahan hati. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari pelajaran firman Tuhan ini, maka marilah kita menjadi kecil seperti yang Allah inginkan, menjadi hamba yang mau melayani, dan percayalah ketika kita menjadi hamba yang mau melayani, Allah memperhatikannya dan itu merupakan sesuatu yang besar di hadapannya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau untuk berkat Tuhan, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami mau melayani Tuhan,
kami mau melayani sesama kami ya Tuhan. Tuhan tolong bantu kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami jalani hari ini. Haleluya, amin. Sama Yesus, aku kuat.